Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Pemirsa kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Pasuruan, marilah pertemuan pertama ini kita awali dengan bacaan puji syukur, rasa terima kasih kita pada pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin, tentu atas berbagai karunia nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Karena mulai apa yang kita miliki, yang kita rasakan, bahkan yang kita hayati, termasuk yang abstrak maupun yang konkret, bermuara dari pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang menyatakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menyatakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, termasuk apa yang dilakukannya. Selawat serta salam dan senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kepada kita satu tata aturan hidup, yakni tata aturan yang berupa dinullah, beserta model sistem sosial yang terajut oleh cinta kasih dan akhlak al-karimah, yaitu akhlakul karimah sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Jadi ketika kita berinteraksi antar sesama manusia, maka lakukanlah aktivitas itu dengan menggunakan etika yang tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah, nilai-nilai yang menjunjung tinggi akhlak serta rajutan cinta dan kasih sayang yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW sebenarnya tidaklah menyulitkan oleh manusia. Justru nilai-nilai yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW ini semakin melengkapi karunia nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa Allah tidak hendak menyulitkan manusia atas hadirnya nilai-nilai agama ini. Walakin akan tetapi Allah hendak liyutahhirakum, yaitu membersihkan jiwamu, wa liutimma ni'matakum 'alaikum. Jadi Allah hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'alakum tashkurun, agar kalian mendayagunakan berbagai karunia nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Nah,
ketika kita mendaya gunakan nikmat Allah ini, maka sebenarnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi faman yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Jadi barang siapa yang mendaya gunakan berbagai karunia nikmat ini sesuai dengan kehendak pemberinya, maka sebenarnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan masyarakat jahiliyah, jadi pada saat Rasulullah mensosialisasikan nilai-nilai ilahi ini berpapasan dengan sebuah tatanan masyarakat yang jahiliyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ini lahir, artinya sebelum Islam itu ditampilkan, kondisi masyarakat jahiliyah itu sangat tidak mengenakkan. Karena pada waktu itu wanita-wanita dalam pandangan orang-orang jahiliyah itu sangat rendah sekali. Al-Quran menggambarkan, wa idza basiru ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu maswadda wa huwa kadhib. Jadi Allah menggambarkan tentang kehidupan masyarakat jahiliyah itu, yaitu manakala seseorang di antara mereka itu lalu diberi kabar, ada berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan misalnya, maka wajah mereka spontan berubah merah padam dan dia sangat marah sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi tampak sekali dampak dari informasi ketika mereka diberitahu bahwa punya anak perempuan, dan itu merasa terhina. Bahkan dia malu untuk keluar rumah. Yang ada di benaknya ada dua, yaitu tetap merawatnya hidup atau mengubur hidup-hidup. Dulu ketika zaman Umar ibn Khattab itu masih dalam kondisi jahiliyah, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu itu berdagang sampai setahun, 2 tahun seperti itu. Nah pada saat Umar ibn Khattab berangkat berdagang, istrinya sedang hamil. Begitu pulang, anaknya sudah mulai berjalan dan lucu sekali. Anaknya lahir perempuan, tapi dikatakan oleh istrinya laki-laki, dipakai laki-laki. Karena kalau dia tahu istrinya itu perempuan, pasti dikubur hidup-hidup. Nah, ketika Umar melihat anaknya ganteng, ya anak putri ya, kemudian dia penuh suka, sayang sekali dia. Diajaklah untuk yaitu belajar naik kuda. Belajar. Sampai suatu saat di padang pasir, si anak ini kepingin pipis. Maka diturunkan dan dibukalah celananya. Alangkah terkejutnya Umar. Ternyata anaknya yang bernama Sa'ad itu perempuan. Maka seketika itu Umar menggali tanah. Bukan dengan pacul tapi dengan pedang. Bukan memacul ya, tapi dengan pedang. Bahkan tidak jarang anak putrinya itu mengusap keringat Umar itu. Untuk apa ayah? Sampai ketika sudah dianggap cukup, dimasukkanlah anak itu. Nangis tentu, panggil-panggil ayah. Tapi Umar tidak peduli. Maka tetap dikubur hidup-hidup. Sampai selesai, maka Umar mengambil roti. Rotinya bukan roti seperti di sini, roti di sana itu besar keras gitu. Nah, roti itu diukur seperti patung itu. Lalu disembah sambil menyatakan, saya telah mengorbankan anak putri.
Seperti itu. Nah, gambaran jahiliyah pada waktu itu itulah. Nah, Islam hadir ini justru mengangkat harkat martabat wanita, memuliakan kaum wanita, gitu. Sampai Islam berkembang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ketika Islam ini sudah mulai berkembang dan beberapa memperoleh sudah kemenangan, akhirnya memasuki Fathul Mekah. Jadi masuk ke kota Mekah. Tapi sebelum masuk di kota Mekah, jadi di pinggiran itu berhenti Rasulullah. Pada saat berhenti itu tiba-tiba seorang penyair yang biasa bersair itu lari sambil berteriak. Teriakannya adalah, hari ini tibalah hari balasan. Yang dulu memotong kaki sekarang akan kita potong. Yang dulu memotong telinga akan kita potong sekarang. Itu sambil berlari berteriak seperti itu. Palestina itu. Tapi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemarilah. Diceritakan, diumpulkan semua. Ketahuilah, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini tidak ada darah yang tumpah, tidak ada dendam, tapi hari ini adalah hari kasih dan sayang. Nah, itulah pertama kali Rasulullah memproklamirkan nilai-nilai yang penuh dengan kasih dan sayang. Padahal di kota Mekah ada Abu Sofyan yang kejam, ada Hindun yang pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, ada Waqfi pada waktu itu. Semua orang itu gelisah, yakin dia bahwa dia akan mati. Dan begitu Rasulullah masuk ke kota, berhenti di depan rumah Abu Sofyan, Rasulullah berceramah bahwa hari ini yang ada adalah persaudaraan. Kita tinggalkan pertikaian, tidak ada tumpah darah. Yang ada adalah Yaumul Marhamah, hari yang penuh dengan kasih dan sayang. Maka siapapun yang mengganggu Abu Sofyan akan berhadapan dengan aku. Nah, seperti itu pemaafnya Rasulullah SAW. Ini Islam ini ya sebenarnya akan mudah ya berkembang ketika menghadapi masyarakat yang bersakofah, masyarakat yang berperadaban. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, ya kalau kita ini kan masih bersyukur ya, artinya ditakdirkan oleh Allah ya menjadi orang yang beriman ya, dan kita masih berada dalam komunitas orang-orang yang beriman. Karena itu perlu kita pahami, orang-orang yang non-muslim yakini bahwa mereka nggak mungkin membaca Al-Quran. Yang dia baca adalah ya pribadi orang-orang muslim. Karenanya ya, jadilah cerminan Islam yang baik, Islam yang berakhlak mulia, etika yang sangat tinggi. Dan Islam tidak mengajarkan figuritas. Artinya figuritas itu tidak diajarkan dalam Islam. Yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah sistem sosial yang terajut oleh cinta kasih dan etika yang tinggi, akhlakul karimah. Saya akan memberikan contoh ketika Rasulullah SAW itu suatu saat sering kalau di sini ngopi bareng misalnya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasa itu kumpul-kumpul bersama. Nah, ada sahabat yang baru datang yang rupanya ketinggalan datangnya. Begitu masuk, lalu Rasulullah SAW mempersilahkan masuk.
ketika nggak ada tempat duduk, dulu tempat duduknya nggak pakai kursi seperti ini enak kan. Tempat duduknya dulu itu ya bunder-bunder itu di bawah itu. Lalu Rasulullah mengambil bajunya, baju luarnya itu dibuka, dilempit-lempit ya. Kemudian dipanggillah sahabatnya yang baru datang itu. Ambil ini untuk alas tempat dudukmu. Itu sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah, diambil bajunya, dicium sambil mengatakan, ya Rasulullah, inikah cara kamu dengan sahabat-sahabatmu dengan akhlak seperti ini? Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hampir setiap Rasulullah itu sehari-harinya itu aktivitasnya adalah aktivitas yang senantiasa membuat orang terkesan. Jadi banyak sebenarnya tampilan-tampilan yang dalam kisah perjalanan Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan ketemu di episode yang akan datang. Mudah-mudahan sekapur siri yang bisa kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.